Beberapa saudara-saudari melaporkan, pemimpin tim penyiraman Chen Liang mempersekutukan doktrin dan selalu merendahkan orang lain. Semua terkekang olehnya. Ketika saudara-saudari tunjukkan masalahnya, dia bilang mereka cuma rewel. Kurasa orang begini tak cocok jadi pemimpin tim. Bagaimana menurutmu? Aku setuju denganmu. Kami sudah sering bersekutu dengannya tentang masalah ini, dan dia tetap belum berubah. Iya. Jika dia tetap memimpin tim, jalan masuk kehidupan orang lain akan tertunda. Iya. Mari pecat dia besok, dan bersekutu untuk ungkap masalahnya lagi. Baik. Liang, Ya, kau pernah menyirami petobat baru dengannya. Kau lebih kenal dia. Bagaimana jika kau ikut kami? Ada apa? Ada yang membuatmu ragu? Iya. ide untuk mengungkap masalahnya adalah hal sulit bagiku. Aku percaya Tuhan karena Chen Liang menginjiliku. Dia luangkan waktu untuk bersekutu dan menjernihkan kebingunganku saat itu. Saat keluargaku punya masalah, dia juga bantu. Jika aku ungkap masalahnya, dia akan bilang aku tak tahu terima kasih, tak punya hati nurani. Aku tahu pikiran ini tidak benar, tetapi aku sulit mengatasinya. Aku mengerti keraguanmu. Beberapa bulan lalu, aku mengalami hal serupa. Aku menerima surat dari gereja kampung halamanku, meminta evaluasi atas salah satu saudari Zhang Hua. Katanya, dia mengganggu kehidupan gereja, mengadu orang satu sama lain dan membentuk kelompoknya sendiri. Para pemimpin mencoba bersekutu, tapi gagal. Dan dia malah menunjukkan kesalahan mereka. Gereja sedang mempersiapkan untuk mengusir Zhang Hua dan memintaku menulis evaluasi tentang dia. Ketika melihat surat itu, aku menyadari mungkin kali ini Zhang Hua akan dikeluarkan. Karena dia terus berperilaku seperti itu selama ini. Dan dia tetap belum berubah. Ini kondisi yang serius. Ketika membayangkan pengusiran Zhang Hua, aku merasa tidak enak. Dia pernah mempromosikanku dan selalu berusaha menjagaku. Bagaimana jika dia tahu aku yang mengungkap perbuatan jahatnya? Apa dia akan bilang aku tak tahu terima kasih? Memikirkannya, aku ingin menghindari hal ini. Ada pekerjaan lain yang harus kulakukan, dan aku tunda beberapa hari. Masalah ini terus menggantung di kepalaku. Aku ingat sesuatu dari 10 tahun sebelumnya. Saat itu, Zhang Hua memimpin gereja. Dia telah mempromosikanku. Agar aku dapat lebih banyak latihan, aku dipromosikan berulang kali dan pergi bertugas keluar kota. Aku berpikir bisa melanjutkan pekerjaanku. Ada kaitannya dengan dia yang mempromosikanku selama ini. Aku memikirkan persekutuan dan dukungan yang telah dia berikan selama menjadi pemimpin. Kami sangat mudah akrab, dan dia merawat kami dengan baik. Dia mengatur rumah yang lebih baik untuk menerima kami, dan jika kami kekurangan kebutuhan harian, dia akan segera mengirimkannya untuk kami. Aku ingat suatu kali, dia mengadakan pertemuan. Dia mendengar aku sakit lever dan menghubungi saudara yang berprofesi jadi dokter, memberiku obat lever secara gratis. Aku sangat tersentuh. Selain keluargaku, tak ada yang perhatian seperti itu terhadap penyakitku. Aku selalu merasa bahwa dia memuji dan menghargaiku. Dan aku selalu bersyukur atas itu. Jadi, aku sangat canggung ketika diminta untuk menulis evaluasi terhadap Zhang Hua. Karena aku tahu dia banyak berbuat jahat. Jika semua itu terungkap, akibatnya dia akan diusir. Dalam tugasnya sebagai pemimpin, dia lalai dan sembrono. Sangat merugikan pekerjaan gereja. Setelah dipecat sebagai pemimpin, dia memberitakan Injil, tapi mengikuti antikristus. Mencela para pemimpin sebagai pemimpin palsu. Pemimpin dan pekerja jadi tak dapat bertugas, dan pekerjaan gereja terganggu. Adiknya orang yang jahat. Ketika dia diusir, Zhang Hua tidak senang dan datang untuk membelanya.
menyebarkan gagasan, mengganggu pekerjaan gereja. Itu benar-benar buruk. Ya, Iya. aku bertanya-tanya, mengapa Zhang Hua selalu mendukung orang yang salah? Aku teringat firman Tuhan. Di dalam gereja, ada banyak orang yang tidak memiliki ketajaman. Ketika sesuatu yang menyesatkan terjadi, di luar dugaan, mereka berpihak pada iblis. Mereka bahkan merasa tersinggung ketika disebut kaki tangan iblis. Meski orang menyebut mereka tak punya ketajaman, mereka selalu berdiri di sisi yang tak punya kebenaran. Mereka tidak pernah berdiri di pihak kebenaran di saat genting. Mereka tidak pernah bangkit dan tidak pernah membela kebenaran. Apa mereka sungguh tak punya ketajaman? Mengapa mereka tanpa disangka-sangka memihak iblis? Mengapa mereka tak pernah mengatakan hal yang masuk akal dalam mendukung kebenaran? Apakah itu benar-benar karena kebingungan sesaat? Makin sedikit ketajaman yang orang punya, makin mereka tak mampu berdiri di pihak kebenaran. Hal ini menunjukkan apa? Itu menunjukkan orang yang tak punya ketajaman mencintai kejahatan. Bukankah itu menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan iblis yang setia? Mengapa mereka selalu dapat berdiri di pihak iblis dan seia sekata dengan iblis? Perkataan dan perbuatan mereka, raut wajah mereka membuktikan bahwa mereka bukanlah pecinta kebenaran, melainkan orang yang membenci kebenaran. Bahwa mereka dapat berpihak pada iblis, itu cukup untuk membuktikan iblis menyayangi setan kecil ini yang hidup untuk berjuang demi kepentingan iblis. Bukankah semua fakta ini terlampau jelas? Amin. Amin. Membandingkan penyikapan firman dengan perbuatan jahat Zhang Hua di masa lalu dan perilakunya saat ini, aku melihat dia memihak iblis, mengganggu pekerjaan gereja. Aku mengerti dia sebenarnya antek iblis, penjahat yang mengganggu pekerjaan gereja. Jika aku mengungkap semua perbuatan jahat Zhang Hua, maka menurut prinsip gereja, dia pasti akan disingkirkan. Dia takkan punya peranan di rumah Tuhan dan tak bisa diselamatkan. Dia sudah paruh baya dan belum berkeluarga. Jika dia dikeluarkan, dia akan pergi kemana? Ketika memikirkan perhatian dan promosi yang dia berikan, aku mengalami dilema. Tulis evaluasi, maka dia akan dikeluarkan karena perilaku buruknya. Tidak menulisnya, berarti aku tak melindungi pekerjaan gereja atau setia kepada Tuhan. Benar. Setelah memikirkannya, akhirnya aku berkompromi. Waktu berlalu dan ingatanku tak begitu bagus. Aku sudah melupakan banyak detail, jadi percuma berusaha mengingatnya. Aku hanya catat hal yang jelas dan menyudahinya. Ketika pikiran ini muncul, aku merasa ditegur. Bukankah ini pengkhianatan dan penipuan? Benar. Benar. Sekarang, tahap akhir penyingkapan pekerjaan Tuhan. Manusia dipilah sesuai jenisnya. Hanya ketika antikristus, orang tidak percaya dan roh jahat disingkirkan, gereja akan disucikan dan dapat menjalankan pekerjaannya dengan lancar. Benar. Aku sangat tahu bahwa Zhang Hua jahat, tapi tak ingin mengungkapnya. Aku malah ingin menutup-nutupinya. Ini berarti memihak iblis dan menentang Tuhan. Iya. Menyadari ini, aku ketakutan. Aku berusaha mengingat semua tindakannya dan menuliskannya untuk pemimpin. Setelah mengirimkannya, aku merasa lebih nyaman. Tapi perasaan sedih tetap ada. Jika suatu hari aku pulang kampung dan Zhang Hua tahu aku yang mengungkap kejahatannya, apakah dia akan bilang bahwa aku tidak tahu berterima kasih? Rasanya seperti utang. Iya. Ketika memikirkan hal ini, aku merasa telah melakukan hal yang salah. Aku terus merenung. Aku tahu melaporkan pelaku kejahatan itu kehendak Tuhan dan tugas umat pilihan Tuhan. Jadi mengapa aku sangat sedih dan tak mau mengungkapnya? Kenapa aku merasa berutang padanya? Saat merenung, aku teringat ketika Tuhan membedah moral manusia. Dia menyinggung topik tentang membalas kebaikan.
Jadi aku baca firman Tuhan. Ide bahwa kebaikan yang diterima harus dibalas adalah kriteria klasik untuk menilai apakah seseorang bermoral atau tidak. Dalam menilai baik atau buruknya kemanusiaan seseorang, salah satu tolak ukurnya adalah apakah dia membalas kebaikan atau bantuan yang diterimanya. Apakah dia menerapkan ide itu atau tidak. Dalam budaya tradisional Tiongkok, dan sebenarnya dalam budaya tradisional manusia secara keseluruhan, orang memperlakukan ini sebagai ukuran kebajikan yang penting. Jika orang tak menerapkan ide tersebut, berarti dia tak tahu berterima kasih dan dianggap tak punya hati nurani dan tak layak untuk diajak bergaul. Dia akan dibenci, dipandang rendah, atau ditolak oleh semua orang. Namun jika orang menerapkan ide tersebut, jika dia berterima kasih dan membalas kebaikan serta bantuan yang dia terima dengan segala cara yang bisa dilakukan olehnya, dia dianggap sebagai orang yang berhati nurani dan punya kemanusiaan. Jika seseorang menerima manfaat atau bantuan dari orang lain, tapi tak membalasnya, atau hanya menyatakan sedikit rasa terima kasih dengan hanya mengucapkan terima kasih, apa yang akan orang lain itu pikirkan? Akankah mereka merasa terganggu? Mungkinkah mereka berpikir, orang itu tidak pantas ditolong, dia bukan orang yang baik? Jika hanya seperti itu responnya, padahal telah banyak kubantu, berarti dia tak punya hati nurani, tak layak diajak bergaul. Jika bertemu orang semacam ini lagi, apakah mereka akan membantunya? Jangan berharap mereka akan membantu. Jika kau mengalami keadaan serupa, akankah kau berpikir apa kau perlu membantu atau tidak? Pelajaran yang kau petik dari pengalamanmu sebelumnya adalah, jangan membantu sembarang orang. Dia harus paham, kebaikan yang diterima haruslah dibalas. Jika dia jenis orang yang tak tahu terima kasih, yang takkan membalas bantuan yang telah kuberikan, maka lebih baik aku tak membantu. Itukah pandanganmu tentang hal ini? Amin. Amin. Setelah membaca firman, aku menemukan alasan mengapa aku sedih dan merasa berhutang padanya. Aku telah ditipu oleh prinsip moral membalas kebaikan. Iya, Selama masa kecilku, ketika orang tuaku atau warga desa bicara, kalimat membalas kebaikan sering muncul dalam percakapan mereka. Ketika mendengar seseorang yang telah dibantu kemudian membalas budi, mereka akan memujinya, mengatakan dia berhati nurani dan layak dijadikan teman. Mereka hormati orang seperti itu dan akan menyapanya dengan gembira. Tetapi ketika seseorang tak membalas budi, mereka tak mau bergaul dengannya. Mereka menyebut orang itu tak tahu terima kasih, tak berhati nurani, dan tak menyapanya sama sekali. Karena dilingkupi nilai semacam ini sejak kecil, aku selalu berusaha menerapkan ide membalas kebaikan. Aku harus mengingat semua orang yang telah membantuku atau keluargaku dan membalas mereka sesegera mungkin. Jika saat itu tak memungkinkan, aku harus membalasnya nanti ketika aku bisa. Rupanya ini cara yang harus dilakukan orang mulia dan jujur. Dan itu membuatku disukai orang-orang. Tapi untuk Zhang Hua, aku merasa belum membalas semua promosi, perhatian, dan bantuannya. Aku bahkan menyebutkan perbuatan jahatnya. Aku merasa tak tahu terima kasih dan merasa bersalah. Ide ini begitu mencengkeramku. Meskipun aku tahu orang jahat dan orang tak percaya hanya bisa mengganggu pekerjaan gereja dan tugas saudara-saudari, aku tetap tak mau ungkap kejahatannya. Aku sangat tertipu dan terkekang oleh konsep membalas kebaikan. Iya. benar. Bagaimana kau akhirnya melewati ini? Iya, Aku membaca lebih banyak firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, pernyataan tentang perilaku moral seperti kebaikan yang diterima harus dibalas dengan rasa terima kasih
tidak memberitahu orang apa sebenarnya tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat dan bagian dari umat manusia. Sebaliknya, pernyataan itu adalah cara mengikat atau memaksa orang untuk bertindak dan berpikir dengan cara tertentu, tanpa peduli apakah mereka ingin melakukannya atau tidak, dan tanpa memedulikan keadaan atau konteksnya. Ada banyak contoh tentang hal ini di Tiongkok kuno. Sebagai contoh, seorang pengemis kecil yang kelaparan dipelihara oleh sebuah keluarga yang memberinya makan, pakaian, melatihnya dalam seni bela diri, dan mengajarinya segala macam pengetahuan. Mereka menunggu sampai anak laki-laki itu tumbuh dewasa dan kemudian mulai menggunakannya sebagai sumber penghasilan, mengutusnya untuk melakukan kejahatan, membunuh orang, melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Jika engkau melihat kisah hidupnya berdasarkan semua bantuan yang dia terima, maka dirinya diselamatkan adalah hal yang baik. Namun, jika engkau mempertimbangkan apa yang terpaksa dilakukannya di kemudian hari, apakah diselamatkan sebenarnya hal yang baik atau buruk? Buruk. Namun, di bawah tuntutan budaya tradisional, seperti kebaikan yang diterima harus dibalas dengan rasa terima kasih, orang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di luarnya, kelihatannya anak itu tak punya pilihan selain melakukan hal-hal jahat dan menyakiti orang, menjadi pembunuh. Hal-hal yang tidak ingin dilakukan kebanyakan orang. Namun, bukankah kesediaannya untuk melakukan hal-hal buruk dan membunuh atas perintah tuannya berasal dari keinginan di lubuk hatinya untuk membalas kebaikan tuannya? Terutama karena tuntutan budaya tradisional Tiongkok, seperti kebaikan yang diterima harus dibalas dengan rasa terima kasih, orang mau tak mau dipengaruhi dan dikendalikan oleh gagasan-gagasan ini. Cara mereka bertindak dan niat serta motivasi di balik tindakan ini juga dikendalikan oleh semua gagasan ini. Ketika anak itu ditempatkan dalam situasi itu, apa yang pertama kali dia pikirkan? Aku telah diselamatkan oleh keluarga ini dan mereka telah bersikap baik kepadaku. Aku tak boleh melupakan kebaikan mereka, aku harus membalas kebaikan mereka. Aku berutang hidupku kepada mereka, jadi aku harus membaktikan hidupku untuk mereka. Aku harus melakukan apapun yang mereka minta dariku, sekalipun itu berarti melakukan kejahatan dan membunuh orang. Aku tak boleh mempertimbangkan apakah itu benar atau salah, aku hanya harus membalas kebaikan mereka. Orang macam apakah aku jika aku tidak membalas kebaikan mereka? Akibatnya, setiap kali keluarganya ingin dia membunuh seseorang atau melakukan sesuatu yang salah, dia melakukannya tanpa ragu-ragu ataupun keberatan. Bukankah perilaku dan tindakannya, ketaatannya yang tak perlu dipertanyakan lagi, semuanya dikendalikan oleh gagasan bahwa kebaikan yang diterima harus dibalas dengan rasa terima kasih? Bukankah dia sedang memenuhi standar moral tersebut? Apa yang bisa kau petik dari contoh ini? Apakah kebaikan yang diterima harus dibalas dengan rasa terima kasih adalah hal yang baik atau tidak? Tidak. Tidak ada prinsip di dalamnya. Sebenarnya, orang yang membalas kebaikan memang punya prinsip, yakni bahwa kebaikan yang diterima harus dibalas dengan rasa terima kasih. Jika seseorang melakukan kebaikan kepadamu, engkau harus membalasnya. Jika engkau tidak membalasnya, artinya engkau bukan manusia dan tidak ada yang dapat kau katakan jika engkau dikutuk karenanya. Pepatah berkata, setetes air harus dibalas dengan mata air yang memancar, tetapi dalam kasus ini,
anak laki-laki itu menerima kebaikan yang menyelamatkan nyawa, dan dia harus membalas kebaikan itu dengan nyawanya. Dia tidak tahu apa batasan atau prinsip membalas kebaikan. Dia percaya bahwa hidupnya telah diberikan kepadanya oleh keluarga itu, jadi dia harus mengabdikannya kepada mereka sebagai balasannya dan melakukan apapun yang mereka minta darinya, termasuk membunuh atau perbuatan jahat lainnya. Cara membalas kebaikan ini tidak memiliki prinsip atau batasan. Dia bersekongkol dengan binatang buas dan menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya. Apakah benar baginya untuk membalas kebaikan dengan cara ini? Tentu saja tidak. Itu bodoh. Amin. Amin. Dari contoh Tuhan tentang pengemis yang balas budi, aku melihat itu adalah kesesatan iblis yang bertujuan meracuni kita. Iya. Iya. Ide membalas kebaikan mengekang jiwa dan mendistorsi pikiran kita. Mengubah bantuan biasa di antara orang-orang menjadi utang budi yang harus diingat dan dilunasi agar tidak dicap tak berhati nurani. Berapa banyak orang yang kehilangan perilaku benar karena moral yang menipu ini. Tidak peduli siapa yang membantu, meskipun itu seseorang dengan motif tersembunyi. Siapapun yang terima manfaat itu harus membayarnya kembali semaksimalnya, bahkan sampai pembunuhan dan kejahatan lain. Jadi aku menyadari moral membalas kebaikan memang meracuni orang. Iya. Saat memikirkan Zhang Hua yang mengganggu pekerjaan gereja dan menyerang pemimpin, aku tahu tujuan pemimpin meminta evaluasi adalah memahami bagaimana Zhang Hua biasanya berperilaku untuk menilai apa dia harus diusir. Tetapi di bawah penipuan dan pengaruh membalas kebaikan, memikirkan semua kebaikan Zhang Hua saja membuatku ingin menutupi kejahatannya. Aku bingung membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sekarang, aku dapat membedakan beberapa hal tentang ide membalas kebaikan. Itu bukan hal yang positif, tapi kesesatan yang iblis gunakan untuk merusak manusia. Iya. Aku tidak boleh menganggapnya sebagai prinsip berperilaku. Benar. Lalu, aku baca lebih banyak firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, konsep budaya tradisional bahwa kebaikan yang diterima harus dibalas dengan rasa terima kasih perlu dicermati. Bagian terpenting adalah kata kebaikan. Bagaimana seharusnya engkau memandang kebaikan? Aspek dan natur kebaikan apa yang dimaksud? Apa makna penting kebaikan yang diterima harus dibalas dengan rasa terima kasih? Penting sekali bagi siapapun yang mengejar kebenaran untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Apa arti kebaikan menurut pemahaman manusia? Pada tingkat yang lebih kecil, kebaikan adalah seseorang membantumu saat engkau berada dalam masalah. Sebagai contoh, seseorang memberimu semangkuk nasi saat engkau sedang lapar, atau sebotol air saat engkau hampir mati kehausan, atau membantumu berdiri saat engkau jatuh dan tidak bisa berdiri. Semua ini adalah tindakan kebaikan. Perbuatan baik yang besar adalah ketika seseorang menyelamatkanmu saat engkau sedang berada dalam kesusahan besar. Itu adalah kebaikan yang menyelamatkan nyawamu, atau seseorang membantumu terhindar dari kematian saat engkau berada dalam bahaya besar, atau pada dasarnya menyelamatkan nyawamu. Ini adalah beberapa hal yang orang anggap sebagai kebaikan. Kebaikan semacam itu jauh melampaui kebaikan materi apapun. Ini adalah kebaikan besar yang tidak dapat diukur dengan uang atau hal-hal materi. Mereka yang menerimanya merasakan semacam rasa terima kasih
yang tak mungkin dapat diungkapkan hanya dengan ucapan terima kasih. Namun, tepatkah bagi orang untuk mengukur kebaikan dengan cara seperti ini? Tidak, Mengapa demikian? karena pengukuran ini didasarkan pada standar budaya tradisional. Ini adalah jawaban yang didasarkan pada teori dan doktrin, dan meskipun tampaknya benar, jawaban ini tidak sampai ke inti permasalahannya. Jadi, bagaimana orang bisa menjelaskan hal ini secara praktis? Pikirkan dengan saksama. Beberapa waktu lalu, aku mendengar tentang video di internet di mana seorang pria tanpa sadar menjatuhkan dompetnya. Dompet itu diambil oleh seekor anjing kecil yang mengejarnya, dan ketika pria itu melihat ini, dia memukuli anjing itu karena mencuri dompetnya. Tidak masuk akal, bukan? Pria itu memiliki moral yang lebih rendah daripada seekor anjing. Tindakan anjing itu sepenuhnya sesuai dengan standar moralitas manusia. Seorang manusia pasti akan berteriak, "Kau menjatuhkan dompetmu." Tetapi karena anjing itu tidak bisa berbicara, dia hanya secara diam-diam mengambil dompet itu dan berlari mengejar pria itu. Jadi, jika seekor anjing mampu melakukan beberapa perilaku baik yang didorong oleh budaya tradisional, apa artinya ini bagi manusia? Manusia dilahirkan dengan hati nurani dan nalar, jadi mereka lebih mampu melakukan hal-hal ini. Asalkan seseorang memiliki hati nurani, dia mampu memenuhi tanggung jawab dan kewajiban semacam ini. Ini tidak mengharuskanmu untuk bekerja keras atau membayar harga. Ini membutuhkan sedikit upaya dan hanyalah masalah melakukan sesuatu yang membantu, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Namun, apakah natur dari tindakan ini benar-benar memenuhi syarat untuk disebut kebaikan? Apakah tindakan ini naik ke tingkat perbuatan baik? Tidak. Karena tidak, apakah orang perlu berbicara tentang membalasnya? Tentu saja tidak perlu. Amin. Amin. Saat merenungkan firman-Nya, hatiku tercerahkan. Tuhan berfirman, bagian terpenting adalah kata kebaikan. Bagaimana kau memandangnya? Setelah paham ide kebaikan, akan kulihat kebenarannya dan tidak lagi tertipu olehnya. Jadi aku merenungkannya. Ku yakin Zhang Hua tunjukkan kebaikan padaku dalam dua cara. Pertama, dia mempromosikanku. Kedua, saat dia menjadi pemimpin, dia minta seorang saudara memberiku obat. Apakah ini benar-benar kebaikan? Sebenarnya, ketika ada orang yang sakit atau kesulitan, mengulurkan tangan untuk membantu adalah perilaku normal. Itu hal yang lumrah. Bukan kebaikan khusus yang harus dibalas. Ketika Zhang Hua tahu aku sakit lever dan meminta saudara itu memberiku obat, itu bisa dilihat sebagai tanggung jawabnya yang ada di antara semua orang berakal sehat yang berhati nurani. Benar. Tapi bantuannya aku anggap sebagai kebaikan khusus yang harus dibalas. Bahkan aku mencoba menutupi perbuatan jahatnya. Dengan membalas kebaikannya begini, bukankah aku mengorbankan kepentingan gereja? Aku benar-benar bingung. Apakah tindakan Zhang Hua mempromosikan aku itu kebaikan khusus? Aku memikirkan ini dalam firman Tuhan. Pahamilah masalah ini pada periode atau tahap manapun pekerjaan dilakukan. Tuhan butuh sekelompok orang untuk bekerja sama. Tuhan telah menakdirkan bahwa mereka bekerja sama dengan pekerjaan Tuhan atau terlibat dalam penyebaran Injil. Siapakah di antaramu yang bertugas di rumah Tuhan berada di sini secara kebetulan? Apapun latar belakangmu, bukan suatu kebetulan kau sedang melakukan tugasmu. Tugas ini tak dapat dilakukan oleh orang percaya yang dipilih secara acak.
Hal-hal ini telah ditentukan dari semula oleh Tuhan. Apa arti sesuatu itu telah ditentukan dari semula? Itu berarti di dalam perencana pengelolaannya, Tuhan telah sejak lama merencanakan berapa kali kau akan datang ke dunia, ke dalam keluarga mana kau akan dilahirkan pada akhir zaman, akan seperti apa keadaan keluarga ini, apa jenis kelaminmu nantinya, apa kelebihanmu, tingkat pendidikanmu, seberapa fasih kemampuanmu berbicara, akan seperti apa kualitas dan penampilanmu, usia berapa kau datang ke rumah Tuhan dan memulai tugasmu, kapan dan tugas apa yang akan kau lakukan. Tuhan telah menakdirkan setiap langkahmu dari dahulu. Ketika kau datang di antara manusia, dalam beberapa kehidupan terakhirmu, Tuhan telah mengatur tugas apa saja yang akan kau laksanakan selama ini, yakni tahap akhir pekerjaan. Amin. Amin. Makin kurenungkan firman Tuhan, makin jelas jadinya. Pekerjaanku yang berbasis teks mungkin tampak karena promosi Zhanghua. Tapi Tuhanlah yang mengatur segalanya. Dialah yang bertahap membawaku ke dalam peran ini. Betul. Iya. Jika rumah Tuhan tak punya kerja ini, aku tak bisa lakukan tugas ini. Ini semua terjadi sebagai hasil dari pekerjaan Tuhan. Iya. Harusnya aku berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan. Tapi aku telah menganggap Zhanghua sebagai sumber bantuan ini dan ingin membalas budinya. Aku hanya melihat kasih karunia dari manusia, bukan Tuhan. Aku sungguh tak masuk akal, buta, dan juga bodoh. Tugas Zhanghua sebagai pemimpin gereja adalah melatih orang sesuai dengan tuntutan pekerjaan rumah Tuhan. Harusnya aku bersyukur pada Tuhan, bukannya mengaitkan kebaikan ini dengan orang lain. Benar. Begitu memahami ini, aku merasa lega. Rasa terima kasih yang kurasakan padanya selama 10 tahun lebih dan atas penghargaannya, serta keinginanku untuk membalasnya, semua hilang. Aku tak lagi merasa berutang atau menyesal telah mengungkap kejahatannya. Rasa bersalah karena tak berterima kasih juga hilang. Tak ada lagi pertanyaan tentang kebaikan di antara kami. Iya. Seperti yang Tuhan firmankan. Bagiku, kebaikan semacam ini tidak ada, dan aku harap itu juga berlaku bagimu. Bagaimana seharusnya kau menganggapnya? Anggap saja itu sebagai kewajiban, tanggung jawab, dan naluri alami manusia. Perlakukan itu sebagai tanggung jawab dan kewajibanmu sebagai manusia, dan lakukan itu dengan sebaik mungkin. Firman Tuhan membebaskanku dari belenggu perlunya membalas kebaikan dan mengoreksi perspektifku tentang masalah ini. Aku berterima kasih padanya. Syukur kepada Tuhan. Setelah persekutuanmu, aku paham. Chen Liang khotbahkan Injil padaku dan membantuku melewati kesulitan. Semuanya adalah pengaturan Tuhan. Aku harus bersyukur padanya. Iya. Betul. Jadi aku pikir masalah ini selesai. Namun gereja kampung halamanku menyuratiku lagi. Memintaku untuk menuliskan tingkah laku Zhanghua ketika dia membela antikristus dan orang jahat dan mengikuti antikristus untuk berbuat jahat. Tanpa bukti seperti itu, mustahil untuk mengusirnya. Setelah menerima surat itu, aku masih sedikit gelisah. Jika aku menulis ini, Zhanghua pasti akan dikeluarkan. Dia sangat baik padaku. Jika aku lakukan ini, bukankah aku... tapi aku segera menyadari bahwa prinsip iblis membalas kebaikan sedang bekerja di sini. Benar. Aku harus abaikan ide ini dan menerapkannya sesuai firman Tuhan. Iya. Iya. Aku ingat firman Tuhan ini. Dengan prinsip apa firman menuntut orang memperlakukan orang lain? Kasihilah apa yang Tuhan kasihi. Bencilah apa yang Tuhan benci. Tuhan mengasihi orang yang mengejar kebenaran dan mampu mengikuti kehendak-Nya. Mereka jugalah yang harus kita kasihi. Orang yang tak mampu lakukan kehendak Tuhan tetapi membenci Tuhan. Orang-orang ini dibenci Tuhan. Kita juga harus membenci mereka. Inilah yang Tuhan tuntut dari manusia. Di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Dan siapapun yang lakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudara-saudari dan ibuku."
Firman ini sudah ada sejak zaman kasih karunia, dan sekarang firman Tuhan bahkan lebih jelas. Kasihilah apa yang Tuhan kasihi, dan bencilah apa yang Tuhan benci. Amin. Amin. Firman Tuhan sudah menjelaskan. Kita harus cintai apa yang Tuhan cintai, dan membenci apa yang Tuhan benci. Mereka yang menerapkan kebenaran adalah saudara-saudari kita dan harus kita kasihi. Mereka yang tak mengejar atau tak menerapkannya atau melakukan kejahatan yang mengganggu pekerjaan gereja bukanlah saudara-saudari, melainkan antek-antek iblis. Mereka perlu disingkapkan, dikenali, dan disingkirkan dari gereja. Hanya ini yang sesuai kehendak Tuhan. Iya. Aku tidak ragu setelah memahami ini. Dengan dokumen yang telah kuberikan dan dengan ingatan, aku membuat laporan tentang perbuatan jahatnya. Setelah mengirimnya, aku merasa damai dan nyaman. Akhirnya, aku lolos dari kekangan konsep membalas kebaikan. Dan hatiku merasa lega. Syukur kepada Tuhan. Dari pengalamanmu, kini aku dapat mengenali prinsip membalas kebaikan yang salah dan tahu cara menerapkannya. Mari berhentikan Chen Liang besok.